Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, semuanya baik-baik saja ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Dengar nama. Firmi Meta, Alessa Taun, Alvarez Lopor, Alvaro Aumini, Aprilio Nahat, Bilkis, Estana Tunis, Erlina Manao, Erwin Ton, Nadia Koa, Putri Adam, Aprilio Nahat. Ya. Semua hadir kok? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Mari, Alvaro Mini pimpin kita dalam doa. Ya, perhatikan pelajaran kita hari ini tentang PKN. Mata pelajaran PKN materi hari ini tentang menghargai keberagaman. Ya, pelajaran kita hari ini mata pelajaran PKN dengan topik menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Coba perhatikan contoh gambar yang ada di papan tulis. Perhatikan gambar dulu. Ya, setelah memperhatikan gambar, perhatikan inilah gambar ini tentang apa? Tentang apa? Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa keberagaman, yaitu keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Ya. Anak-anak perlu tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini.
Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang siswa mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, siswa mampu memahami pentingnya sikap toleransi dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu memahami pentingnya keberagaman, pentingnya sikap toleransi dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Materi kita hari ini tentang menghargai keberagaman Indonesia. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ya. Ya. Gambar apa yang ada di papan tulis? Gambar apa yang kamu lihat di papan tulis? Ada pulau, ada dikelilingi oleh setiap suku. Jadi di Indonesia ada berapa keberagaman? 4. Keberagaman apa? Suku, agama, ras, dan golongan. Ya. Yang kamu tahu, negara Indonesia ini banyak pulau, beribu-ribu pulau dengan memiliki suku yang berbeda-beda. Di situ ada suku Batak, suku apa lagi? Suku Dayak. Suku Dayak itu ada di mana? Di Kalimantan. Suku Bugis. Suku Bugis ada di mana? Di mana? Sulawesi. Terus suku apa lagi? Suku Asmat yang ada di Papua. Ya. Banyak suku yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Selain suku, apalagi? Agama. Apakah di Indonesia hanya satu agama? Tidak. Banyak agama. Ada berapa agama? 6. Yang pertama agama Kristen ada 2, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Apalagi? Islam. Apalagi? Buddha. Apalagi? Hindu. Apalagi? Konghucu. Walaupun kita beda-beda agama, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Kalau agama yang satu, misalnya Kristen, hari rayanya apa? Natal. Kalau hari raya Natal, yang agama lain datang beri salam atau tidak? Datang. Itu tanda bahwa kita saling menghormati. Islam, hari raya apa? Idul Fitri. Kalau mereka rayakan, kita bisa dipegang tangan kosong. Bisa. Dipegang tangan atau tidak? Satu selamat itu tandanya bahwa kita saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Apalagi? Ras.
Di Indonesia ada orang Cina, di Indonesia tidak? Ada. Orang Tionghoa. Apalagi? Orang Bugis ada di Indonesia tidak? Iya. Mereka punya kulit itu warnanya apa? Kalau orang Cina putih. Kalau kita kulit orang sini warna apa? Sama. Walaupun kita berbeda kulit, tapi kita tetap satu. Kita saling menghargai, saling menghormati. Dalam pergaulan kita tidak boleh membeda. Yang berikut, golongan. Apakah di negara Indonesia semua pekerjaan sama? Tidak sama. Ada yang tukang, ada yang penjual, ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang penjual sayur, ada yang penjual ikan, ada yang tukang ojek. Walaupun pekerjaan kita berbeda-beda, penghasilan kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, saling menghormati, saling menghargai. Coba Pak Guru melihat, mau tanya, siapa yang dari timur? Nah, coba timur maju. Contoh yang paling dekat, siapa yang dari Rote? Maju. Yang dari Sabu, maju. Yang dari Flores, maju. Ya. Perhatikan teman yang ada di depan, ada yang dari timur, ada yang dari Rote, ada yang dari Sabu, ada yang dari Flores. Walaupun kita beda-beda, tapi kita satu. Kita sekolah sama-sama, bergaul bersama-sama. Tidak boleh membedakan. Itu yang kita sebut bineka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Coba yang agama Kristen, angkat tangan. Ya, yang agama Katolik. Ya, yang agama Islam. Yang agama Hindu. Ya. Kalau agama yang lain tidak ada, kita hanya 4 agama saja. Walaupun berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu. Itu contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang orang tuanya, kita lihat. Yang lain coba perhatikan. Warna kulit mereka beda tidak? Berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Tapi tetap saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh membeda. Siapa yang orang tuanya petani? Pak Guru mau tanya, yang orang tua petani? Iya. Orang tua pegawai? Iya. Yang orang tuanya ojek? Iya. Yang orang tuanya penjual sayur? Iya. Perhatikan, walaupun penghasilan atau pekerjaan orang tua beda-beda, tetapi kita tetap satu. Kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan. Sudah? Terima kasih. Kembali ke tempat. Sampai di sini ada yang bertanya? Semua sudah paham tentang materi ini? Ya. Coba siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 3 orang.
kelompok, tiap kelompok berdiskusi tentang satu jenis keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, tulis satu jenis keberagaman saja. Yang ini keberagaman, ya ini tentang keberagaman suku. Yang kelompok 2 tentang keberagaman agama. Kelompok 3 tentang jenis keberagaman ras. Kelompok 4 tentang jenis keberagaman golongan. Nanti sebentar masing-masing tiap kelompok satu orang maju untuk melakukan hasil diskusinya. Bisa? Silakan mulai dari sekarang. Waktu 20 menit. Mulai dari sekarang.
Ada kelompok yang sudah, lihat ulang supaya sebentar maju baca, jangan salah. Semua kelompok sudah? Ya. Kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk membacakan hasil diskusi
mewujudkan keberagaman suku dan contoh keberagaman suku di lingkungan. Contoh keberagaman suku. 1. Suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak, suku Bugis. 2. Contoh keberagaman suku di lingkungan sekitar. 1. Sekolah. 2. Tempat ibadah. 3. Kegiatan sosial dan kebudayaan. 4. Lingkungan tempat tinggal. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, Pak Guru sangat senang dengan hasil diskusi kelompok 1. Mudah-mudahan di depan lebih baik lagi. Ya. Berikut kita ikuti laporan hasil diskusi dari kelompok 2. Contoh keragaman agama di lingkungan sekitar. 1. Agama Islam. 2. Agama Kristen Protestan. 3. Agama Katolik. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. 6. Agama Konghucu. Contoh keragaman agama di lingkungan sekitar. 1. Tempat ibadah yang berbeda. 2. Perayaan hari besar agama. 3. Kegiatan sosial dan gotong royong. 4. Sekolah. 5. Lingkungan tempat tinggal. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ini hasil laporan dari kelompok 2. Yang sebenarnya sudah bagus, tetapi sebutkan keberagaman agama yang ada di lingkungan sekitar. Yang ada di lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan sekitar sekolah. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya. Sekarang kita dengarkan hasil laporan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Keragaman ras. 1. Keragaman Australia merupakan ras mayoritas Indonesia yang meliputi suku-suku seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Mereka tersebar di seluruh pulau di Indonesia. 2. Ras Melanesia atau Papua dan Maluku. 3. Ras Tionghoa. 4. Ras Arab atau Aceh, Padang, dan Aceh. Contoh keragaman ras di lingkungan sekitar seperti sekolah, pasar tradisional, tempat ibadah, lingkungan perumahan, acara sosial dan budaya. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 hasilnya bagus. Silakan kita dengarkan hasil dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Keragaman golongan. Contoh keragaman golongan di lingkungan sekitar. 1. Keragaman agama. Contoh dalam suatu desa atau kelurahan bisa terdapat penduduk yang beragaman Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. 2. Keragaman etnis. Contoh di suatu kota besar seperti Jakarta terdapat masyarakat dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. 3. Keragaman pekerjaan. Contoh di lingkungan rumah ada warga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, pedagang, dan petani, dan lain-lain. 4. Keragaman sosial ekonomi. Contoh di lingkungan sekitar ada warga yang ekonomi kurang mampu hingga berbeda. 5. Keragaman
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 hasilnya bagus karena mereka ambil semua, menjelaskan semua, mulai dari sukunya, ini agamanya, habis tempat ini golongan, pekerjaan. Ya, Pak Guru mau mempertegas lagi, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang biasa disebut apa? Bineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi dalam pergaulan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan bilang, oh ini dia dari asal suku ini, dia hanya bergaul dengan dia suku Timur, dia hanya bergaul dengan orang Timur saja. Atau dia kulitnya agak putih sedikit, dia tidak mau bergaul dengan teman yang kulitnya agak gelap atau sawo mata. Terus dia agama lain, dia berbeda agama, dia tidak mau bergaul dengan teman yang beda agama. Dalam pergaulan kita tidak boleh membeda. Bagaimana kalau kita dalam pergaulan kita membeda-bedakan? Kira-kira apa yang terjadi? Maka akan terjadi kekacauan di mana? Contoh, kita di dalam kelas. Kalau kita pilih-pilih teman pasti kacau. Tiap hari bertengkar terus. Tapi Pak Guru lihat kelas 5 ini pergaulannya sudah bagus. Tidak bertengkar dengan teman, saling menghargai teman. Kalau kita menyakiti hati teman, kita harus buat apa? Minta maaf. Kalau kita menerima sesuatu dari teman yang beda agama, kita harus buat apa? Terima kasih. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada anak-anak yang belum mengerti bisa tanya tentang materi ini? Kalau tidak ada yang bertanya, kita bersama-sama membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Ya, coba Alvaro simpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini. Ambil kesimpulannya saja. Buat ya. Kesimpulan dari materi keragaman di Indonesia adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keragaman ini menjadi identitas yang kuat dan mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun ada perbedaan, keragaman ini harus dikelola dengan baik agar tercipta harmoni sosial dan persatuan bangsa. Penting bagi setiap negara untuk menghargai dan menghormati perbedaan serta memupuk toleransi guna menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Sekian, terima kasih. Ya, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Tiap kelompok bawa hasilnya, Pak Guru kasih nilai. Tiap kelompok, satu orang bawa hasil diskusinya, Pak Guru kasih nilai. Berikut kelompok 2. Ya. Kelompok 4. Ya, materi kita hari ini cukup sampai sekian dan siap buku latihan
untuk tulis PR. Ya. Sudah? Dia buku latihan, Pak Guru kasih tugas. Tulis mencari informasi lebih lanjut tentang keberagaman di lingkungan rumah masing-masing. Mencari informasi tentang keberagaman di lingkungan rumah masing-masing. Tulis. PR mencari informasi tentang keberagaman di lingkungan rumah masing-masing. Sudah? Ya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Irlina.